Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita sebagai kelompok 3 belajar mata kuliah sejarah dan kebudayaan Arab. Kita mau apa? mau bahas podcast katanya. Iya, mau podcast. Podcast emang. Podcast part 2. Part 2. Yang namanya Osaka. Jadinya Osaka Pak. mau Osaka lagi tuh kan? Emang Osaka apaan sih? Osaka apaan? Osaka. Obrolan santai di kantin. Oh iya bener. Gue lupa soalnya lupa nih. Obrolan itu di kantin bersama Nara. Iya. Sumber. Nah, Sumber ya. Pembahasan kali ini apa namanya? Bahasan kali ini kita mau bahas Renaissance. Renaissance ya. Oke. Tapi ngomong-ngomong, katanya dia disini bisa jadi host nih. Iya, di sini Okta host. Ini host. Perkenalan dulu dong. Kenalan dulu kali ya. Iya. Nara, Mas Alan. Iya, kenalan dulu dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Okta Nomali sebagai host di sini. Saya Syifa Kamila Firdaus sebagai narasumber 1. Saya Nanda Khalifani sebagai narasumber 2. Saya Safira Trijitayani sebagai narasumber 3. Oke, baik. Kita udah kenalan semua nih ya. Kalau semuanya apa ngapain dulu nih? Mulai aja kan? Mulai aja. Langsung. Udah siang dulu ya. Iya. Oke, langsung ke awal. Di sini gue yakin sih ada banyak pertanyaan nih buat kalian semua. Ya, tentang namanya Renaissance tuh. Renaissance. Ini pertanyaan mau dihitung dari masing-masing aja atau gue sekali nanya? Kalian mau jawab? Enaknya gimana? Ini aja sih, gimana kalau misalkan lu nanya, kita bebas nih siapa aja mau jawab. Oh bebas aja ya. Iya. Di sini tuh ada beberapa pertanyaan, nggak banyak banget sih tapi. Iya. Nah, jadi di sini tuh ada beberapa pertanyaan yang nggak banyak banget sih. Ada latar belakang kemunduran wilayah Arab. Itu gimana sih maksudnya? Latar belakang kemunduran wilayah Arab tuh? Oh, latar belakang kemunduran wilayah Arab. Menurut gua itu udah kelihatan ya dari zaman dinasti Turki Utsmani itu ada 3 faktor. Apa aja kan? Itu salah satunya itu ada kemunculan konflik yang nggak bisa diselesaikan. Yang pertama, terus yang kedua itu adanya serangan dari pasukan negara-negara Eropa. Eropa tuh. Nah, yang ketiga, yang terakhir itu adanya gerakan politik Zionis terhadap kesultanan dinasti Utsmani ini. Turki Utsmani ini. Jadi kayak banyak serangan gitu ya. Jadi karena faktor serangan itulah jadi Turki Utsmani tuh makin lama makin mundur gitu loh. Iya. Tapi kalau menurut gue ya, gue aja nih dari nama Abbasiyah itu juga udah kelihatan gak sih kalau bakalan apa di wilayah Arab tuh bakalan mundur gitu dari dinasti Abbasiyah, bahkan dari dinasti Umayyah yang kedua yang ada di Andalusia itu juga memang awalnya tuh berkembang karena kan Andalusia itu kan wilayah Eropa terus makin lama kesini kayak ada aja gitu loh apa namanya itu karena pemerintahan dia itu tuh ekonomi dinasti Umayyah yang kedua tuh jadi gak stabil gitu jadi makin lama makin mundur jadi menurut gue dari Turki dari Umayyah yang ada di Indonesia Jadi banyak ya. iya Faktor berarti ya. iya Juga
dari pemerintahannya juga nggak sih, dari pemerintahannya kayak menyalahgunakan kuasaannya ya kan, malah berfoya-foya gitu, menyalahgunakan banget. Itu juga sih jadi faktornya kan. Sama yang ini nih kelanjutannya kan ada namanya latar belakang kemajuan atau bangkitnya wilayah Eropa. Itu masih seputar ini dong. Kemudian wilayah Arab itu kan latarnya bangkitnya wilayah Eropa dong, yang udah nyerang itu. Iya. Nah, itu gimana tuh latar belakang kemajuannya? Untuk kemajuan gitu ya, kemajuannya. Gue tuh ini sih dari yang dinasti Umayyad di Andalusia itu kan orang-orang Eropa kan pasti juga banyak dong yang belajar di sana gitu kan, ilmu di sana karena kan perluasan kayak di dinasti Umayyad di Andalusia makin besar kan, jadi otomatis orang-orang Eropa tuh bakalan belajar di sana sehingga mereka bawa ilmu dari orang-orang buat negara buat Eropa gitu lah. Jadi tuh semuanya tuh orang Eropa berkembang juga karena mereka tuh mendapatkan informasi semua ilmu-ilmu dari Arab ya, dari Dan Arab. ilmunya tuh juga dikembangin, harus dapat ilmu udah gitu dari sini mereka kembangin lagi. Jadi makin berkembang menjadi Iya. dari situ. Selain itu kayaknya teknologi juga ya. Jadi teknologi Yang tadinya lebih maju ke wilayah Arab tadinya, tapi ternyata udah karena Makin kesini. yang tadi itu lebih maju ke Eropa dan ternyata dalam masalah teknologi makin mundur masalahnya. Nantara malah tambah. Terus sih itu kelihatannya dari emang beberapa ini cuma itu doang, pendidikan sama teknologi. Berarti bakal ada renaissance juga dong. Iya, di Eropa tuh emang pas tahun bukan berapa gitu, 2020. Ah, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Manusia dengan Di zaman Renaissance itu di Eropa udah maju, udah makin Gimana maju. gimana? Zaman apa? Di Renaissance, pada zaman Renaissance itu di wilayah Eropa tuh makin maju, teknologinya, pendidikannya, pemerintahannya, perekonomiannya, semuanya maju. Jadi secara keseluruhan mereka menang dong. Iya, menang banget dari Arab. Perbandingannya kira-kira berapa tuh dari Arab yang dulu hingga sekarang? Iya sih. Jauh banget berarti dong. Iya. parah banget sih Karena mundur. emang pas Arab lagi mundur-mundurnya, Eropa tuh bener lagi majunya banget. Oh, mereka memanfaatkan ya kemudian mereka berkembang. Gimana? Pesat banget perkembangan mereka dengan cara apalagi nggak usah dari yang kata mereka cuma ngambil tadi ya, mereka nggak tahu apa-apa, terus mereka datang ke orang Arab belajar, mereka tuh ilmu dikembangin dengan cara menerjemahkan ke dalam bahasa mereka biar orang-orang mereka tuh bisa paham, mengerti apa yang ada ya kan. Terus itu ya kan. Lanjut aja ya. Lanjut sekarang berikutnya. Jadi kelanjutannya di toko-toko yang ada di wilayah Arab saat mengalami kemunduran. Toko-toko di wilayah Arab yang setahu gue itu ada beberapa ya. Menurut Turki Utsmani, di wilayah pada masa dinasti Turki Utsmani itu ada Osman, terus yang kedua Orhan, yang ketiga Itu ada periode-periodenya kan setahu gue biasa di periode gitu loh. ada. Iya. Oh, perlu dibetul. Ya maksudnya biar lebih jelas aja lah. Oh, oke. Jadi kan nggak cuma lo doang, gue juga butuh tahu dong. Oh iya. Osman itu dia ada di periode 1299 sampai 1324. Nah, yang pertama itu. Terus yang kedua itu ada Orhan, dia menjabat dari 1324 sampai 1362. Nah, terus selanjutnya itu ada Murad, dia mulai dari 1362 sampai
Mehmet berapa? Mehmet yang ke-1. Ada banyak Mehmet. Kayaknya ada 2 deh. Oh, ada 2. Keturunannya itu. Mehmet yang pertama itu dari 1413 sampai 1421. Kemudian ada Murad yang kedua, yang tadi Murad yang pertama, yang sekarang Murad yang kedua. Ini kira-kira siapa sih? Orangnya masih jabat lagi, gue beda gimana? Tokoh-tokohnya itu loh. Beda, itu orang siapa beda? Beda. Oh, beda. Jadi kayak keturunannya gitu, anaknya gitu. Nah, ada Murad yang kedua, dia dari tahun 1421 sampai 1444. Terus ada lagi Mehmet yang kedua nih, Mehmet yang kedua. Dia dari 1444 sampai 1446. Nah, yang terakhir ada Bayezid yang kedua. Dan tadi Bayezid yang pertama, ya ini Bayezid yang kedua dari tahun 1441 sampai 1512 gitu. Itu tokoh-tokoh dari pada masa dinasti Turki Utsmani yang gue tahu. Ini kalau dicoba nggak langsung bareng? Mungkin ada tambahan. Kalau yang dari dinasti Umayyah yang Andalusia itu, kalau yang kemunduran yang pas masa kemundurannya itu ada Abdurrahman juga, terus Ada juga apa? Apa gitu? ada hakim atau hakam yang kedua. Jadi di situ tuh karena udah mulai mengalami kemunduran, penyebabnya itu juga gara-gara mereka udah nggak integrasi lagi, terus juga berfoya-foya, udah kelabu gitu marketnya sama wilayah-wilayahnya, makanya banyak yang melepaskan diri. Iya, ngapa Nara, terima kasih. Kita lanjut ke yang tokoh-tokoh yang ada di wilayah Eropa saat mengalami kemajuan. Berarti masih sama dong, cuma bedain doang ya. Kemajuan dan kemunduran. Jadi saat ini di bagian wilayah Eropa saat mengalami kemajuan tadi kan, setelah wilayah Arab saat mengalami kemunduran, ini sebaliknya. Eropa saat kemajuan, tokoh-tokohnya sama aja. Tokohnya. Jadi Tokoh-tokohnya yang pada saat drama dikit Afira. Renaissance ya kan. Iya. Jadi kan Eropa kan, kemajuan Eropa di Tadi itu kan yang Arab. tadi kan ini Arab, sekarang kemajuan Eropa nih yang sangat berpengaruh. Nih yang tahu sementara nih ya, itu pertama tuh ada Johann Tuhan siapa tuh? dia nama panjangnya tuh Johann Gutenberg. Ya, agak Inggris gitu susah nyebutin. Apa Lidah Dia Iya, untuk masa pemerintahannya lumayan nih. Dia sekitaran 68 tahun. Dari 1400 sampai 1468 dia lumayan. Kalau untuk selanjutnya itu setelah beliau tuh ada lagi Nicholas namanya. Kalau siapa? Nicholas Copernicus. Copernicus. Iya, Nicholas Copernicus. Nah, dia itu dari 1478 sampai 1543. Kalau untuk setelah Nicholas tuh ada Andreas. Ada Andreas. Nah, nama panjangnya itu Andreas Vesalius. Nah, untuk masa jabatannya dia itu dari 1514 sampai 1564. Terus abis Andreas tuh ada William Gilbert dari 1540 sampai 1603. Kalau untuk setelah William itu ada Galileo Galilei itu dari 1546 sampai 1642. Terus yang terakhir yaitu adalah Johannes Kepler. Itu dia tuh dari 1571 sampai 1642. Itu beberapa tokohnya. Kemungkinan ada 6 tokoh dari untuk masanya Renaissance,
masa perkembangan Eropa. Jadi beliau-beliau itulah yang sangat bikin jadi Eropa tuh berkembang dari Arab. Ketika Arab mundur, Eropa berkembang makin pesat. Gue capek ya, oke kita lanjut. Maaf sebelumnya sakit. Udah cukup ya, berarti di saat tokoh-tokoh yang Arab mengalami kemunduran ada, tokoh-tokoh wilayah Eropa saat mengalami kemajuan pun ada. Kita lanjut aja setelahnya ya. Selanjutnya sejarah singkat Renaissance. Ya, Nara. Nih, karena ini sejarah singkat Renaissance itu kan itu Renaissance itu kan adalah masa di mana Eropa mengalami perkembangan kan. Nah, untuk sejarahnya berarti kan terjadi sebagai itu pada dasarnya itu kan Renaissance itu terjadi karena respon dari perilaku dominasi gereja terhadap seluruh aspek kehidupan masyarakat Eropa untuk terus dan ini tuh Renaissance itu terjadi ketika pada abad pertengahan pada saat kekaisaran Romawi ya. Terus setelah kekaisaran Romawi di abad ke-4 Masehi runtuh. Tapi nggak ngerti lagi. Kalau misalkan di masa modern itu di Renaissance, sebelum Renaissance ada itu kan Eropa itu tuh dikepang gereja, aturan gereja yang benar-benar ketat banget ya kan. Bahkan di situ tuh sampai kayak ada banyak pemikiran, kumpulan ilmu pengetahuan, bahkan sampai perpustakaannya itu tuh dibakar sampai semua. Terus juga lebih memikirkan ke politik kalau gereja gitu kan. Nah, terus habis itu muncullah Renaissance nih. Maksud dari Renaissance itu tuh kelahiran kembali. Jadi Eropa tuh udah mulai nih ikatan pencahayaannya gitu loh. Bangkitan lah Iya, maksudnya. kebangkitannya gitu. Kalau sebelumnya itu kan Eropa tuh berpusat di Tuhan ya kan. Kalau sekarang itu tuh kayak bertumbuhnya sama egosentrisme atau antrosentrisme. Soalnya tuh kenapa bisa Renaissance muncul? Karena orang-orang tuh udah nganggep kayak muak gitu lah sama aturan gereja yang terlalu ketat lah, harus ini lah, harus itu lah. Bahkan di satu lagi, kalau mereka buat dosa itu kan pasti ada surat dari pengakuan dosanya nih ya kan. Nah, kalau misalkan orang yang berada itu orang yang ekonominya di atas itu bisa membeli surat pengakuan dosa itu, sedangkan kalau yang ekonominya bawah kelas bawah itu nggak bisa. Jadi itu kan udah nyusahin orang bawah banget kan. Dan politiknya tuh bener-bener jahat banget di situ. Kurang adil. Iya, nggak adil karena kalau misalkan kayak penguasa-penguasa di Eropa itu curang, perilaku dosa kan gampang, tinggal beli surat pengakuan dosanya aja. Sedangkan kalau misalkan kelas bawah itu buat dosa, nggak bisa beli, nggak bisa. Dukung. Ya harus dihukum mau nggak mau. Kasian juga. Makanya itu hadir. Tajam ke bawah berarti hubungannya sama. Iya. Ini Nara. Terus karena ini juga ada perubahan juga kalau semenjak Renaissance itu yang tadinya George Doctrine, yang tadinya itu heliocentrisme itu datar, berubah jadi sekuler, menolak teori bumi itu datar. Itu yang nolak Nicholas. Kalau sudah disebut Nara ya. Ya, sama dilanjut oleh Galileo itu. Kalau sebelum itu kan kemajuan budaya. Nah, setelahnya itu baru kemajuan budaya. Sampai masa Renaissance di sini muncul lagi juga masa Alfarung. Itu masa pencerahan itu
cukup kali ya. Udah cukup kali ya. Berarti kita lanjut aja kali ya. Iya, lanjut aja. Udah tadi kan kita ngebahas yang namanya ada kemunduran ya. Pasti ada dampaknya juga tuh dari kemunduran itu. Mau nanya nih dampak kemunduran dari wilayah Arab terlebih dahulu. Itu ada apa aja sih? Dampak kemunduran Dari wilayah Arabnya ya. dari wilayah Arab itu ada dari perekonomiannya. Dari perekonomian. Perekonomiannya. Pasti luas dong kalau perekonomian. Iya. Luas. Oh, kalau nggak bilang aja dia dari mereka tuh jadi mereka pada kelaparan, menyalahgunakan kekuasaannya sendiri, Gak digunakan dengan baik ya. tidak amanah, Oh, tidak amanah ya. tidak amanah. Apalagi Nara? Ya, iya. Iya, pokoknya kalau dilihat dari ekonomi itu bikin rakyat yang harusnya mereka itu mendapatkan hak mereka untuk dapat makan, untuk dapat kehidupan, tapi mereka itu susah dengan cara pemerintah malah menggunakan apa yang harus menjadi hak mereka, malah dibikin buat bersenang-senang, berfoya-foya sendiri. Mantap Nara. Ya, kelihatan kan dari pendidikannya juga sangat menurun, nggak berkembang, nggak kayak di Eropa malah ngembangin pendidikannya. Tapi ini malah berbalik ya. Sangat turun. Terima kasih Kak Nara. Kalau dari Mas Ipa? Ini ada di abad 19 sampai 20 Arab didominasi oleh negara Eropa, Eropa. Nah, itu dari geografi Arab ada penguasaannya. Terus? Yaitu Ottoman. Walaupun melemah, tetapi ini tuh bisa perang gitu loh. Bisa perang. Wilayah kekuasaan Ottoman juga banyak yang melepaskan diri. Iya. Melepaskan diri. Terus setelah wilayah Ottoman melepaskan diri, barulah Eropa itu datang pada abad ke-19 dan pada abad 20 Eropa ini mendominasikan Arab gitu. Terus apa tadi kemajuan ini kan dampaknya ya? Dampak dari Arab. Berarti udah cukup nih, ada tambahan lain nggak dari Kafira? cukup sih. Udah cukup ya. Kita lanjut berarti di dampak kemajuannya wilayah Eropa. Makin banyak dong pastinya. Nah, Dan selain dari banyak ilmuwan nih di Eropa itu kan, itu juga teknologinya makin canggih, mesin uapnya, mesin-mesin yang lain, senjata udara juga makin berkembang, jadi makin lebih modern. iya. Sampai bahkan sekarang pun juga negara-negara yang di wilayah Eropa kayak Rusia, terus yang lainnya itu bisa sampai bisa bikin nuklir gitu semakin. Iya. Itu udah masih dampaknya dampak apa? Dampak Kemajuan. Terus dari Kak Siva? Dampak kemajuannya di Eropa itu universitasnya banyak ya. Oh iya. Universitasnya banyak. Kalau dibandingkan sama wilayah Arab, sekarang tuh lebih banyak gitu, lebih banyak di Eropa ada kemajuan. Jadi kan otomatis kalau misalkan bertambahnya universitas, jadi makin banyak peluang orang-orang Eropa yang bisa belajar ilmu. Oh benar. Berarti di situ tuh udah masuk dampak positif dong. Iya, bertambah peluang Selain orang. itu mungkin ada lagi apa? Selain itu, menurut gue udah sih. Oh dari Kanada. Jadi itu berarti kalau misalnya dilihat dari Indiana Klasika kan itu kelihatan kan kalau misalnya banyaknya universitas berarti kan itu kan dari bidang pendidikan kan berarti banyaknya, jadi makin banyak nih ilmuwan dari mereka yang makin mengeluarkan ekonomi makin mengeluarkan teknologi yang makin modern lagi. Terus kalau dari terus juga kan nampaknya juga dari ekonomi juga mereka di ekonominya jadi stabil lah daripada ekonomi di Arab. Jauh lebih melesat lah ya. Iya, dari ekonominya juga itu sangat berpengaruh. Jadi mereka bisa stabilin nih, harusnya rakyat punya hak sendiri, ini pemerintah yang nggak bisa berfoya-foya gitu, yang
yang nggak bisa menamain apa kewenangan mereka lah. Mantap, mantap. Pemerintah kami juga jadi semakin bagus gitu nah, kayak ada paham demokrasi terus ekonomi segala macamnya itu kan juga karena dari perkembangannya mulai dari Renaissance terus juga Afro. Oh dari situ dong akar berarti dong. Iya dari situ Ini sih pertanyaan udah selesai nih. Itu udah cukup dong dari sini. Apa mau ditambahin lagi Kak Siva, Kak Safira? cukup sih. Alhamdulillah cukup. Udah cukup. Berarti ya tutup aja kali ya. Iya lanjut aja ya. Banyak aja ya. Oke deh semuanya udah cukup ya. Alhamdulillah banyak banget sih yang dari Sekian, terima kasih. Wassalam. Salam.